Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, melihat perubahan emosi para peserta, wajah Kewuli yang menjadi sangat muram. Ia menatap Cukwaseng dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Seorang bajingan kecil tak terkenal, benar-benar berani merusak rencananya. Hahaha, adik kecil, kau benar. Tujuan kita ke sini adalah untuk bertukar keahlian alkimia. Kita seharusnya tidak terlalu memperhatikan hal-hal eksternal. Semua orang langsung terdiam. Kemudian suara persetujuan terdengar silih berganti, membuat wajah Kewuli yang semakin muram. Konyol sekali. Dengan usiamu sekarang, apa kualifikasimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia? Melihat perubahan situasi ini, Kewuli yang tahu tidak ada gunanya untuk berbicara lagi. Jadi dia menunjuk Cukwaseng saat bertanya dengan cara merendahkan. Mendengar ini, beberapa orang langsung menoleh. Memang, Cukwaseng terlihat terlalu muda. Dan sebelum mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di benua suci. Jadi mereka agak meragukan kemampuan alkimianya. Melihat kecurigaan di mata semua orang, Cukwaseng tidak terganggu. Ia tersenyum tipis lalu berkata, "Kemampuan alkimia saya tentu saja tidak sebanding dengan para senior yang hadir. Saya berpartisipasi dalam kompetisi ini hanya untuk belajar. Karena kamu tahu berat badanmu sendiri, kenapa kamu tidak kembali saja?" Tatapan mata Kewuli yang menjadi dingin. Tetapi begitu dia mengatakan ini, keterkejutan muncul di wajahnya. Saat ini, kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba menyebar. Langsung menyelimuti seluruh alun-alun, menyebabkan wajah semua orang langsung berubah. Dan mereka memandang sosok muda itu dengan terkejut. Bocah ini masih sangat muda, namun kekuatan mentalnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Pupil mata Kaisar Obat sedikit mengecil karena wajahnya terlihat terkejut. Meskipun kekuatan spiritual orang ini tidak sebesar miliknya, tetapi melihat usianya sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Bocah kecil ini, mata Pak Tua Lingdang sedikit menyipit. Entah kenapa, ia selalu merasa bocah kecil ini pasti ada hubungannya dengan sekte Qianling mereka. Perasaan ini sangat samar, tetapi tidak dapat dihilangkan. Siapa sebenarnya identitas orang ini? Ia bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Alkemis tingkat tinggi tingkat 5 yang masih muda seperti itu tidak bisa datang begitu saja. Wajah Kewuli yang sangat muram. Ia sungguh tidak menyangka bahwa bocah yang selama ini tidak pernah dia anggap serius ini ternyata memiliki kekuatan spiritual yang begitu dahsyat. Penatua ini benar-benar meremehkanmu. Dia menatap Cukwaseng dengan tatapan dingin. Cukwaseng hanya tersenyum tipis. Saya hanya orang yang rendah hati. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan tetua Ke? Meskipun ia mengatakan ini, semua orang bisa merasakan nada dingin dalam kata-katanya. Setelah berulang kali diprovokasi oleh Kewuliang, namun karena situasi saat ini sedang rumit, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Kewuliang mendengus dingin. Penatua ini akan melihat apakah keterampilan alkimia Anda layak untuk dilihat. Di dunia ini,
Banyak alkemis yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi mereka sulit untuk menguasai seni alkimia. Bagi anak semuda itu, memiliki kekuatan spiritual itu sudah merupakan pencapaian yang sangat langka. Ia ragu akan memiliki kemampuan alkimia yang sebanding dengan kekuatan spiritualnya. Cukuang Seng tersenyum tipis saat menatap Pak Tua Ling dan lalu berkata, "Senior, karena semua orang sudah ada di sini, bukankah kompetisi alkimia seharusnya sudah bisa dimulai?" Pak Tua itu mendengus jenggotnya saat tersenyum, lalu berkata dengan suara berat, "Siapkan ramuan kalian sendiri dan pilih ramuan kalian sendiri. Pemenangnya akan ditentukan oleh kualitasnya. Kompetisi alkimia sekte abadi ini dimulai sekarang." Lebih dari 20 alkemis melambaikan lengan bajunya. Dan dalam kilatan cahaya, kuali alkimia dengan warna berbeda muncul di depan mereka. "Bocah, perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan baik. Jangan melewatkan kesempatan sebagus ini." Wajah Kemuli yang sangat muram. Ia menatap Cukuang Seng yang berada tepat di sebelahnya. Dan sedikit merendahkan terlihat dari sudut mulutnya. Cukuang Seng hanya tersenyum tipis. Lalu dengan lambaian tangannya, sebuah kuali obat kuno jatuh ke alun-alun. Dan aura panas pun langsung menyebar. Kuali dewa obat. Ekspresi Kewuli yang langsung membeku. Dan dia menatap kuali dewa obat kuno itu dengan sedikit terkejut. Bocah ini benar-benar memiliki harta karun alkimia di tangannya. Sayang sekali kalau harta karun sebesar itu jatuh ke tanganmu, katanya dengan nada sinis. Telapak tangan Cukuang Seng mendarat di tepi kuali dewa obat. "Penatua Ke, apakah semua orang dari sekte Tianseng berisik sepertimu?" Kewuli yang benar-benar berpikir dia mempunyai karakter yang baik dan bisa mengejeknya lagi dan lagi. Sejujurnya, jika kita mengesampingkan seni alkimia, Kewuli yang benar-benar tidak menarik perhatiannya. Kewuli yang mendengus dingin, wajahnya muram saat berkata, "Dasar bocah kecil yang kurang pengetahuan. Bagaimana bisa kau menghina sekte Tiansengku dengan begitu saja?" Dia menampar kuali alkimia di depannya. Suara mendengung terdengar dan gelombang kecut tak terlihat menyapu dan menuju langsung ke arah Cukuang Seng. Cukuang Seng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Begitu kekuatan mental itu menghampirinya, ia mengguncang tubuhnya. Dan gelombang kecut itu langsung lenyap seketika seperti setetes air di lautan. Melihat ini, Kewuli yang langsung terkejut. Anak ini benar-benar membuat serangannya lenyap begitu saja. Cara ini membuatnya sangat ketakutan. Tidak bagus. Tepat saat ia terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Gelombang tak terlihat menyapu keluar darinya. Langsung berubah menjadi telapak tangan spiritual. Langsung menampar wajah Kewuli yang tanpa ampun. Suara tamparan keras terdengar dan suasana langsung membeku. Banyak orang terkejut, tamparan ini sangat keras. Saat ini, separuh wajah Kewuli yang langsung membiru dengan bekas tamparan yang terlihat jelas. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia tampak sangat malu. Tak jauh dari situ, Pak Tua Ling dan yang hendak berbicara malah memilih diam saja. Setelah tertegun cukup lama, sorot mata Kewuli yang tiba-tiba menjadi dingin. Dan kilatan kemarahan muncul dari matanya. Anak ini benar-benar berani menampar wajahnya di depan banyak orang. "Bajingan kecil, kau cari mati." Cukuang Seng meliriknya, wajahnya acuh tak acuh. Lalu berkata dengan ringan,
Penatuake, mengapa Anda tidak mencobanya? Dan siapa yang mencari kematian? Ekspresi Kuoliang langsung membeku. Matanya menatap tanpa emosi. Ia merasakan hawa dingin yang tak terjelaskan di hatinya. Dan aura berbahaya mengalir deras di sekujur tubuhnya. Perasaan yang diberikan anak ini kepadanya seperti harimau yang tidak boleh diganggu emosinya. Penatuake, ini tempat kompetisi alkimia, bukan tempat untuk mencari kekerasan. Patualing dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Kuoliang menjadi semakin marah. Patua ini tadi diam saja, tetapi sekarang setelah menyadari bahwa dirinya sedang dirugikan, ia tiba-tiba melompat keluar. Pasti ia sengaja melakukan ini untuk membuatnya marah. Namun, dia bukanlah orang yang gegabah. Setelah melirik Cukuangseng yang tampak tenang, matanya terkedip sejenak, lalu akhirnya dia melambaikan tangannya. Dan ratusan bahan ramuan berterbangan dari lengan bajunya, lalu mendarat di atas tungku alkimia. Mari bersabar untuk saat ini. Ketika dia memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia, dia akan membuat anak itu dan sekte Qianlin membalasnya 10 kali lipat. Di atas alun-alun, api membumbung tinggi. Aroma obat memenuhi udara dan cahaya api menyebar, menyelimuti seluruh alun-alun. Pada saat ini, semua alkemis mulai memurnikan pil. Saat api alkimia menyala, ramuan obat langka berbagai warna dilemparkan ke dalam kuali. Dengan kobaran api yang berkebar, ramuan-ramuan itu perlahan meleleh dan memancarkan aroma obat yang memabukkan. Orang-orang di sekitar juga terdiam menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Terkesan oleh keterampilan alkimia yang menakjubkan. Anak ini sungguh cakap. Kalian dalam alkimia tidak kalah dengan para alkemis generasi tua. Mata beberapa orang berkedip saat mereka menatap sosok muda itu dengan raut wajah aneh. Sebelumnya, beberapa orang mungkin meragukan kualifikasi Cukuangseng untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Namun, kini setelah keahlian alkimia terungkap, keraguan semua orang pun sirna. Dilihat dari situasi saat ini, tidak peduli apakah anak ini dapat mengalahkan para alkemis generasi tua, tetapi keterampilan alkimia yang dimilikinya sudah cukup untuk memurnikan pil tingkat 5 atau lebih tinggi. Domain suci kita sungguh penuh dengan orang-orang berbakat. Aku penasaran dari kekuatan tersembunyi mana anak ini berasal. Dari perkataannya, jelas bahwa ia menganggap Cukuangseng sebagai seorang jenius muda yang dibina oleh suatu kekuatan tersembunyi di benua suci. Keahlian alkimia anak ini sungguh bagus. Seorang lelaki tua mengangguk. Meskipun kaisar obat tampak muda, sebenarnya usianya setidaknya 10 tahun lebih tua dari bocah ini. Karena itu, bocah ini adalah satu-satunya pemuda sejati yang hadir. Selain itu, sebagian besar lainnya adalah alkemis generasi tua yang telah berkecimpung dalam alkimia selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Dan memiliki pengalaman yang kaya dalam alkimia. Aku hanya tidak tahu apakah anak ini bisa menonjol di antara begitu banyak alkemis. Kurasa itu sangat sulit. Pengalaman sangat penting dalam alkimia. Meskipun anak itu berbakat, dia masih kurang pengalaman dari segi usianya. Mungkin saja tidak. Pernahkah kau dengar
kau mendengar bahwa dalam pertempuran tangga surgawi yang baru saja berakhir, seorang pemuda dari wilayah terpencil berhasil mengalahkan Nagong Jin, jenius nomor 1 dari sekte Tiansheng, menjadikannya jenius nomor 1 sejati di 10 wilayah. Begitu kata-kata ini keluar, ia langsung mendapat pujian dari banyak orang. Mampu mencapai prestasi seperti itu di usia semuda itu. Bahkan dalam hal kekuatan tempur yang sesungguhnya, ia tidak kalah kuat dari para monster tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Maka, kejadian ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa muda itu tidak mesti berarti tidak dewasa dan kurang dalam pengalaman. Tidak ada salahnya untuk menerapkan pandangan ini pada alkimia. Sementara semua orang sedang berdiskusi, Chow Kuaseng duduk bersila di depan kuali dewa obat. Ia menggerakkan tangan dengan cepat, dan api membumbung di kuali di depannya. Dan bola cairan eliksir yang berwarna-warni perlahan terbentuk. Pel yang disempurnakan kali ini adalah pel bermutu tinggi. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini, peluang keberhasilannya hanya 30%. Namun, meskipun begitu, ia masih mempunyai satu hal dalam pikirannya. Dia melakukan ini bukan untuk kompetisi alkimia, melainkan untuk sekte Qianling. Karena dia datang ke sekte Qianling kali ini demi warisan yang ditinggalkan oleh sekte Tiansheng. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkannya, bagaimana dia bisa mendapatkan warisan sesuka hati? Pada saat ini, matanya yang sedikit terpejam tiba-tiba terbuka, dan hembusan udara putih keluar mulutnya, membawa suhu yang menyengat. Untungnya, aku berhasil mendapatkan cukup bahan obat dari istana dewa dan iblis. Kalau tidak, aku pasti sudah jadi juru masak ulung tanpa nasi dan tidak akan bisa membuat pil ini. Chow Kuaseng melambaikan tangannya. Api tiba-tiba menyatu dan mulai mengeluarkan sisa-sisa kotoran terakhir dalam pil itu. Pil itu mulai berasap dan cairan hitam mulai meluap. Akhirnya jatuh ke dalam api dan terbakar hingga tak tersisa. Ketika kotoran-kotoran tersebut disingkirkan, pil itu pun menjadi lebih jernih dan semburan wangi menyebar darinya berubah menjadi awan kabut. Wajah Chow Kuaseng tampak serius. Ia menatap bola ramuan yang mengapung di tengah api. Setelah suhu tinggi turun hingga mencapai titik tertentu, ia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Dan kekuatan mental yang kuat melonjak keluar dari antara alisnya. Kekuatan spiritual melonjak menyebabkan suhu di dalam kuali tiba-tiba meningkat. Mencapai suhu yang dapat dilihat dari ruang merah di sekitarnya. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Apa dia tidak takut kualinya meledak karena kenaikan suhu yang meningkat? Saat memurnikan pil, hal yang paling tabu adalah menghindari kenaikan dan penurunan suhu yang tiba-tiba. Hal ini tidak hanya akan merusak struktur pil, tetapi juga menyebabkan kekuatan di dalam kuali menjadi sangat tidak stabil, yang kemudian menyebabkan kuali meledak. Chow Kuaseng mengabaikan seruan dari dunia luar. Segel di tangannya berubah lagi. Api di dalam kuali tiba-tiba menyusut, dan suhu tiba-tiba turun lagi. Tindakan ini menyebabkan keributan lain, dan banyak orang merasa penasaran. Mereka telah menjadi alkemis selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat metode alkimia aneh yang memerlukan pemanasan dan pendinginan mendadak. Orang bodoh. Bagaimana kau bisa membuat pil seperti itu? Kewu Liang mencibir.
Ia melambaikan tangan dan api di kuali di depannya berkobar. Sebuah pil samar-samar terlihat perlahan terbentuk. Dan aroma pil yang kaya terpancar darinya. Selama pil ini disempurnakan, kejuaraan kompetisi alkemi akan berada dalam genggamannya. Memikirkan hal ini, pikiran Kewuli yang menjadi tenang. Dan tampak ada cahaya dingin yang bersinar di matanya. Setelah dia menemukan kekuatan sejati Sekte Qianling, dia bisa kembali melapor. Lalu mari kita lihat apakah Sekte Qianling masih bisa bersikap sombong. Api berkobar dalam tungku, dan pil mudah berputar cepat di dalamnya, secara bertahap menjadi halus. Hampir selesai. Kewuli yang menatap kuali dengan seksama. Tidak berani mengendurkan pengendalian api, dan keringat pun mengalir di wajahnya. Saat dia sedang gugup, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari kuali alkemia di sebelahnya. Dan bau harum pil itu pun menyebar. Sukses. Tawa gembira terdengar, diiringi gemuruh guntur bergema di langit. Semua orang melihat awan gelap berkumpul di langit. Kilatan dan guntur menderu, dan aura mengerikan berkumpul. Aku jadi penasaran, ada berapa banyak pil guntur? Kata seseorang dengan raut wajah penuh harap. Petir dari pil tingkat 5 ini pada dasarnya berbeda dari pil tingkat 4. Hal ini karena setiap petir yang ditarik oleh pil sepenuhnya terbentuk oleh konvergensi sesegel guntur ajaib, dan kekuatannya sangat mengerikan. Saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan di langit, dan aura mengerikan menyelimuti area tersebut, menyebabkan banyak orang berubah warna saat menatap awan hitam yang bergelombang dengan mata gugup. Guntur pil kelas 5 ini akan segera turun. Terima kasih.